Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Adri Saputra. Kali ini kita akan bercerita tentang sejarah pendirian Yarsi Sumbar. Yayasan Rumah Sakit Islam Yarsi Sumatera Barat didirikan atas prakarsa Bapak Muhammad Natsir yang tertuang pada Akta Notaris Halbi Kolbi Hasan Kolbi nomor 20 pada 31 Januari 1969. Tujuan didirikannya Yarsi Sumatera Barat adalah memberikan pelayanan yang optimal tanpa memandang perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal-usul, seperti mana bertitik tolak dari niat yang diikrarkan. Sesungguhnya, solatku, pengorbananku, hidupku, dan matiku hanya bagi Allah sekalian alam. Perkembangan Yarsi Sumatera Barat telah berkembang pesat sejak didirikan pada tahun 1969 oleh Bapak Muhammad Natsir. Saat ini, Yarsi Sumatera Barat mengelola 6 rumah sakit Islam Ibnu Sina di berbagai kota, yaitu Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Payakumbuh, Simpang 4, dan Panti. Pendirian Yarsi atau Rumah Sakit Ibnu Sina di Bukit Tinggi menjadi dasar untuk mendirikan rumah sakit Islam pertama di Sumatera Barat, yakni didirikan pada tanggal 30 Oktober 1969. Rumah sakit Islam Ibnu Sina di Padang Panjang didirikan pada tanggal 3 Juni 1971. Seterusnya, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang didirikan tanggal 30 Mei 1972. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina di Payakumbuh tanggal 3 Oktober 1972. Dan selanjutnya, Rumah Sakit Ibnu Sina Simpang 4 didirikan pada tanggal 5 Juli 1975. Dahulunya bernama Balai Kesehatan Ibnu Sina, berlokasi di Kapar dengan memanfaatkan rumah penduduk dan sekolah PGA. Kemudian di tahun 1991 diresmikan pemakaian gedung Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Simpang 4 yang berlokasi di Pasaman Baru oleh Gubernur Sumbar pada saat itu, yang menjabat adalah Dr. Drs. Hasan Basri Durin. Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Panti didirikan tanggal 10 Oktober 1978. Awalnya hanya berupa balai kesehatan dan bilik bersalin. Sekarang sudah menjadi rumah sakit tipe D dengan 27 tempat tidur. Balai Kesehatan Yarsi Mentawai didirikan bulan Juli tahun 2005. Motivasi utama didirikan Rumah Sakit Yarsi Sumatera Barat adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat dan sekitarnya, serta untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat, mewujudkan keadilan sosial dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan akses yang sama kepada semua masyarakat, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau agama. Mengembangkan nilai-nilai Islam dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Barat dengan memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Dengan motivasi ini, Yarsi Sumbar berharap dapat menjadi lembaga kesehatan yang terkemuka di Sumatera Barat dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebelumnya, memang sudah berdiri Rumah Sakit Kristen Yos Sudarso di Padang dan juga Rumah Sakit Immanuel di Bukit Tinggi. Saat itulah, Bapak Muhammad Natsir dan para cendekiawan nasional yang berasal dari Bukit Tinggi, mereka berpikir, kenapa tidak bergerak dakwah di bidang kesehatan? Karena berdakwah tidaklah cukup hanya di mimbar saja. Perlu ada dakwah dari sisi lain, yakni dakwah bilhal atau berdakwah dengan aktivitas, perilaku, dan kegiatan nyata, salah satunya yaitu di bidang kesehatan. Kemudian, mayoritas umat Islam yang mendiami wilayah Minangkabau pada saat itu merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu. Kemudian dimotori oleh Bapak Muhammad Natsir, beliau mengemukakan ide membentengi umat dari kemurtatan. Bapak Muhammad Natsir berpesan kepada Buya Haji Mansur Daud Datuk Palimokayo pada saat itu agar merintis sarana pelayanan masyarakat walaupun baru dalam bentuk klinik atau balai kesehatan saja. Alhamdulillah, ide itu mendapat dukungan dari Gubernur Sumatera Barat pada waktu itu, yaitu Harun Zain dan seluruh organisasi Islam. Maka, tepatnya tanggal 31 Januari 1969,
resmi berdiri Yayasan Rumah Sakit Islam atau yang lebih dikenal dengan YARSI di Bukit Tinggi, tertuang pada Akta Notaris Hasan Kolbi nomor 20 dengan para pendiri 26 orang, terdiri dari ulama, tokoh cendekiawan, dokter, dan lain-lain. Dengan visi dan misi sebagai berikut. Di dalam visi, YARSI mengemukakan terwujudnya unit kegiatan yang ada dalam lingkungan YARSI Sumatera Barat, terbaik di Sumatera Barat dan memiliki keunggulan dalam berbagai aspek, efisien, efektif, mampu bersaing menghadapi era globalisasi. Dan misi YARSI berperan aktif melayani masyarakat baik fisik maupun spiritual sesuai dengan kemampuan yayasan. Merealisasikan pengalaman potensi umat dengan melakukan kerjasama dengan semua pihak. Mengutamakan pengabdian, kebersamaan, kejujuran, siddiq, amanah, terpercaya, dan menerapkan akhlakul karimah. Berdakwah bilhal dalam rangka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, untuk lebih menunjang pelaksanaan misinya, yayasan juga mendirikan beberapa unit usaha lainnya, yaitu 1. Sekolah Pendidikan Keperawatan di Bukit Tinggi didirikan pada tahun 1983. Kemudian dikonversikan menjadi Akademi Keperawatan pada tanggal 3 Januari di tahun 2000. Selanjutnya sekarang telah berkembang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau lebih dikenal dengan STIKES YARSI Sumbar, terhitung mulai tanggal 18 Juli 2008. Dan memiliki 3 program studi unggulan, yaitu program studi D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Yang kedua, Swalayan Masitoh di Bukit Tinggi didirikan tanggal 16 Juli 1986. Yang ketiga, PT Radio YARSI Citra Mandiri didirikan pada tanggal 2 Agustus 2012. Dan keempat, Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi resmi berdiri pada 16 Oktober 2014 dengan penyelenggaraan 10 program studi, yaitu 1. Prodi Sarjana Farmasi, 2. Prodi Sarjana Ilmu Gizi, 3. Prodi Sarjana Kimia, 4. Prodi Sarjana Fisika, 5. Prodi Sarjana Biologi, 6. Prodi Sarjana Administrasi Rumah Sakit, 7. Prodi Sarjana Ilmu Hukum, 8. Prodi Sarjana Administrasi Negara, 9. Prodi Sarjana Sastra Arab, dan yang ke-10 Prodi Sarjana Akuntansi. Universitas Muhammad Natsir Bukit Tinggi memulai operasionalisasi perkuliahannya pada angkatan pertama sejak tahun ajaran 2015-2016. Di dalam organisasi YARSI membudidayakan sikap ikhlas, berbudi, nuansa Islami, uswah, santun, inovatif, normatif, dan amanah. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan nilai perjuangan YARSI Sumbar untuk dipetik menjadi motivasi, yaitu menjadi nilai perjuangan YARSI Sumbar. Nilai perjuangan Yayasan Rumah Sakit Islam YARSI Sumatera Barat adalah komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Sumatera Barat dan sekitarnya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Berikut beberapa nilai perjuangan YARSI Sumatera Barat tersebut. 1. Kemanusiaan. YARSI Sumatera Barat berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. 2. Keadilan. YARSI Sumbar berjuang untuk mewujudkan keadilan dalam pelayanan kesehatan tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ataupun agama. 3. Kualitas YARSI Sumbar berjuang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang terbaik. Yang keempat, integritas. YARSI Sumatera Barat berjuang untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelayanan kesehatan dengan tidak melakukan praktik-praktik yang tidak etis. Yang kelima, kebersamaan. YARSI Sumatera Barat berjuang untuk meningkatkan kebersamaan dan kerjasama dengan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan nilai-nilai perjuangan ini, YARSI Sumatera Barat berharap dapat menjadi lembaga kesehatan yang terkemuka di Sumatera Barat dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Di dalam nilai perjuangan YARSI Sumatera Barat tersebut terterap 12 pola pikir Bapak Muhammad Natsir tentang konsep keYARSIan tersebut, yaitu agama dan negara tidak terpisah. Yang pertama. Yang kedua, semua aktivitas berpijak pada nilai tauhid. Yang ketiga, membentuk insan beriman, berilmu, dan bermanfaat. Keempat, pembangunan manusia secara jasmani, rohani, dan sosial. Yang kelima, tauhid sebagai pusat nilai. Yang keenam, ilmu untuk kemaslahatan. Yang ketujuh, keseimbang dunia dan akhirat. Yang kedelapan, keadilan, amanah, dan musyawarah menjadi prinsip. Yang kesembilan, profesionalisme Islami, pelayanan sebagai ibadah. Yang ke-11, kepemimpinan amanah.
Yang ke-12, budaya organisasi religius. Demikianlah pembahasan kali ini tentang perjuangan sejarah pendirian YRC Sumbar dan juga nilai-nilai yang diterapkan oleh YRC Sumbar. Dan sekarang prestasi YRC Sumbar itu adalah YRC Sumbar telah terakreditasi sempurna oleh lembaga akreditasi. Kemudian YRC Sumbar telah menerima penghargaan atas pelayanan kesehatan yang baik. Dan juga YRC Sumbar telah menjadi salah satu lembaga kesehatan terkemuka di Sumatera Barat. Dan peluang YRC Sumbar di era globalisasi dengan fondasi Islami dan infrastruktur modern, YRC memiliki peluang besar untuk berkembang. Pusat rujukan menjadi pusat rujukan kesehatan Islam terdepan di Sumatera Barat, berkontribusi di kancah nasional, dan juga memanfaatkan teknologi digital canggih untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan terjangkau. Kemudian, membangun kemitraan dan jaringan kerjasama global dengan institusi kesehatan, pendidikan, dan filantropi Islam internasional. Demikian, terima kasih, banyak maaf. Wallahi wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.